Bismillahirrahmanirrahim. Makin kita masuk pada untuk memikirkan napa yang oleh Allah berikan kepada orang-orang yang beruntung dan apa yang Allah ancam bagi orang-orang sedurhaka. Jadi kira-kira kita harus berpikir tentang seperti itu. Jadi orang-orang wali-wali Allah, sifat-sifat mereka itu seperti apa, kehidupannya itu seperti apa, bisa oleh Allah diberi kehidupan yang begitu indah, kematian yang begitu indah, kemudian nama yang begitu baik. Jadi ini kan aku pikir-pikir di bulan sampian. Jadi, nah sebaliknya kita juga harus memikirkan apa saja yang oleh Allah sediakan, yang oleh Allah beri ancaman terhadap orang-orang sedurhaka, tentang Fir'aun, kaum Samud, kaum Ad. Ini pikir di kita semua pikir mereka. Kenapa mereka kok diberi adab yang sangat pedih? Jadi kita harus memikirkan itu. Jadi Al-Quran itu dalam Al-Quran untuk masalah hukum sendiri, masalah hukum hari haram, halal, haram, halal itu sebetulnya cuma tak dapat 500 ayat dari sekian ribu banyak ayat tentang hukum itu sekitaran 500 ayat. Saya paling banyak tentang nanti kehidupan di dunia dan akhirat, kemudian tentang kisah-kisah itu banyak, sejarah-sejarah itu banyak di dalam Al-Quran. Jadi untuk membicarakan tentang masalah hukum dalam ayat Al-Quran itu paling 500 ayat. Nah, selain ini tentang menyorong kefokusan tentang kehidupan di dunia, tentang kehidupan di akhirat. Nah, ayat-ayat di dalam Al-Quran, innal abrara lafi na'imin wa innal fujara lafi jahimin. Maka cincin Allah kie bareng sompa dalam kalimat. Saompuna orang-orang seala bagus panikah teh bedet dalam suarga. Naim, Ustaz Naim. Naim itu artinya kan kenikmatan surga yang kenikmatan surgawi. Naim. Beda ulama menafsiri bahwasanya naim itu adalah naimul qalbi. Jadi surga sebenarnya dalam ya deki orang salah bagus dunia dia sebelum dia merasakan surga akhirat, dia akan merasakan surga yang ada di dunia, yaitu dalam akhirat. Jadi pakun mun orang ala ko bagus, pakun matenang gak kabar TV. Mun orang ala ko coba biasanya tak tenang ada. Coba orang ngeco umpamanya. Buat apa orang melakukan sesuatu yang buruk umpamanya. Ada terkadang takut ketemu di orang takut itu akan menjadikan dia galau orang. Dekat dengan tak menenang. Nah itu bisa jadi neraka sebelum neraka yang di akhirat. Jadi dalam dunia baik dia sudah akan merasakan neraka. Sebaliknya orang yang laku bagus sebelum ke surga dia akan merasakan ketenangan. Jadi lain perbedaannya. Ini janji Allah terhadap orang-orang yang laku bagus dan janji Allah juga kepada orang-orang sehala coba. Nah kemudian ayat boleh apa mangkana mu'minan kamangkana fasiqo la yastawu. Ini boleh. Apakah sama orang seiman sebenar-benar percaya dan orang sefasik? Orang kafir dan orang iman kepada ya bakul tidak. Posisi di dunia, posisi nada deki di akhirat ada bakul beda. Siapa pada? Jadi meskipun kita kelihatannya orang-orang Islam setia yang kelihatannya kok miskin, terbelakang, perang saudara, itu sebetulnya masalah duniawi kita memang kalah.
Tapi kalau dalam masalah kepercayaan kepada Allah, itu kita antumul a'lau. Kita itu sebetulnya yang lebih tinggi dari mereka. Sebetulnya, tapi masalah dalam dunia ya kita masih kalah. Maksudnya, memang misalkan orang Arab, orang Dubai, orang Abu Dhabi, itu kan kisokir itu. Tapi mereka itu cuma penikmat mereka, pengisi agama. Dari sekian banyak medsos, bisa agama orang Islam, orang-orang yang tak percaya kebenaran. Nah itu kita kalah dari segi itu. Tapi dari segi keimanan, insya Allah kita makmur menang. Wa antumul a'lau. Orang seiman ya, pakun derajatnya lebih tinggi. Pas pada misalkan artis Ken Kafir bentang Soki Kafir, pas pada orang hamba sahaya maksudnya Buddha bisa diperjualbelikan, coba jelang ada pakun mau jalan saya Buddha jelang ya. Contohnya Bilal, Sayyidina Bilal ya Al-Habsyi dari Ethiopia, tapi tetap pakun derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Jadi tak padat. Jadi jangan minder. Kita itu lakar memang minder biasanya. Orang Indonesia atau mobil bule biasanya minder. Seharusnya kita harus munculkan cek minder atau mobil orang non-Islam kita minder. Kodenya cek minder harus kita latih untuk tidak minder bertemu dengan siapapun, karena pada dasarnya orang Islam yang derajat lebih tinggi, dan dari segi kerasionalan dalam agama itu orang Islam lebih bagus ditinjau dari segi apapun. Dari pangeran, misalkan kita bahas tentang pangeran Arya Bodese Patung, Bodese Bernatelok, pak konsep dalil argumen rasional saya masuk karena pak itu orang Islam. Dari segi ibadah berasa soceh, mon kening najis nabu soceh, coba mon orang selain Islam ada pakai agama tak kela kotoran kemah pakun kotoran mulai tak kela. Jadi Islam itu sebetulnya lebih bagus ditinjau dari apapun, meskipun sekarang ini kita memang pada tahap keterbelakangan. Jadi dimulai dari runtuhnya Turki Utsmani itu kita sudah terbelakang sampai saat ini. Nah kemudian boleh waqala ta'ala berkata berpasirah Allah ta'ala fa amma man aqta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini janji Allah boleh. Nanti kuncinya kuncinya 3. Kalau kita ingin bahagia terokok banget loh. Amma man aqta wa taqa wa saddaqa bil husna. Pertama dia mau memberi, kemudian bertakwa bertakwa. Nomor 3 dia mempercayai kalimat tauhid Islam beriman. Sambian muntero kempengat dalam kehidupan duniawi, dalam kehidupan akhirat. Ini kata lo kuncinya atau abri apapun itu. Makanya di sini ada maf'ul. Saya sebut paman atau al-malah. Barang siapa yang memberi atas ujar. Saya penting abri kalimat bagus, abri abri nasihat, abri tenaga, abri pikiran. Itu sebetulnya termasuk dari kalimat amaman atau. Siapapun yang mau memberi, berkorban. Nomor 2 bertakwa, dia bertakwa. Jadi nih apa sih Allah pakon dan tinggalkan apa yang Allah larang. Kita takwa. Nomor 3 membenarkan keseluruhan sedekah dari kanjeng Nabi bertenturan. Kita benarkan itu. Maka temun Allah fasanuyassiruhu lil yusra. Maka bekal gempang, pakun gempang. Ini janji Allah. Sebaliknya di ayat berikutnya wa amman bakhila, bentining basera orang si bakhil cerai ke apapun, pikiran nggak mau ngasih, tenaga nggak mau ngasih,
Kese gak mau ngasih, ucapan yang baik gak mau ngasih. Ini bakhil. Wastagna beraroma cukup, maksudnya aroma cukup aja kok ada kesewanya, tahu salah kok bagus, tahu salah kuat, mengkorek waktu moncer dari. Wakan terbabil husna, dan dia tidak mau mempercayai kalimat tauhid, Islam, iman, tak percaya. Dia sudah merasa cukup dengan hartanya, ya, dengan segala kemewahannya, dengan apapun itu yang dimilikinya, dia tak percaya. Penbakil boleh fasalu yasiruhu lil usra, maka kami pun nanti akan permudahkan dia untuk kesusahan. Dimudahkan tapi untuk kesusahan. Dan ini terlalu banyak rekan contoh-contoh orang yang seperti ini, berkhil, aroma secokok, pas tak percaya terkadang nyepeleaki dekat agama Allah. Ada biasanya dibulina usro, apapun dibulina melarat, susah. Baik dari segi apapun, lebih-lebih adalah dalam kemelaratan hati. Jadi orang yang tak iman dia ka'annahu yasok andu fisama katanya. Dalam Al-Quran itu orang yang tak iman kemudian berpaling dari Allah, alias seakan-akan dia itu naik ke atas langit seteki. Bagaimana keadaan orang yang naik ke atas langit seteki? Pasti sesak napas. Di luar ini, maksudnya dari batas bumi, pun pas sampai ke atas tak pakai oksigen mati. Nah ini Al-Quran menyebutkan 1400 tahun yang lalu. Mak bisa Nabi Muhammad waningin cemon saja ke atas, ada pakun mati tak bisa nyampe. Nah ini mukjizat Al-Quran salah satunya boleh. Orang tak iman kemudian dia berpaling, dia itu dijanjikan bahwa yesok adu fisama, tak nyampe, seakan-akan dia naik ke atas langit. Nah, ini mukjizat Nabi Muhammad. Jadi kalau dia itu berpaling, maka dia akan merasakan kehidupan yang sempit. Dalam artinya tak aromasa cukup. Pakun sempit melorot, meskipun dalam keadaan yang lapang. Nah, jadi kuncinya kalau amaman atau watako wasotako bil husna muntarokan banget. Nah kemudian misalkan pas pada pertanyaan engkau la aberhi atakwa, kemudian la iman, tapi hidup saya melarat, berarti tak sesuai dengan Allah. Enggak. Jadi maksudnya yusro di sana banyak ulama nafsirin berdesengoja aki. Ada memang kemudahan di duniawi, berdesengoja aki bahwasanya ini akan dimudahkan untuk menuju surga. Nah, boleh tidak selamanya kemudahan itu dalam kemudahan duniawi saja. Sampai misalkan meskipun dalam keadaan yang sempit umpamanya dalam kehidupan duniawinya, tapi akhirnya ini lebih luas, itu sebetulnya yusro. Betapa banyak artis orang yang berkecukupan, ada rata-rata bunuh diri, punya. Makanya ketika diteliti setiap orang bunuh diri di negara-negara Eropa, seperti Indonesia, rata-rata itu orang-orang yang berkecukupan, orang-orang mewah. Lebih banyak orang bunuh diri daripada orang perang. Ini zaman sekarang. Zaman sekarang ini adalah banyak orang yang bunuh diri daripada di orang. Itu masalahnya apa? Berarti usro, dalam arti usro, melarat. Hidupnya ini puyeng, tidak menemukan jalan keluar. Nah, sampean meskipun ya jual teklet, hari ini nemu lagi jalan keluar. Nah, itu yusro. Itu yusro, akad yusro itu. Insya Allah yusro, kegempangan. Karena janji Allah, wa mayyatakillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan menemukan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan dia rezeki
dari arah yang dia tidak ketahui. Kita kan sering dapat hadiah kota berjekek yang tidak kita sangka. Tepak putus rantai atau mobil Ustaz Berhawi, alhamdulillah ya kena dorong lagi makrojen itu jalan keluar. Hal-hal yang seperti itu adalah makrojen. Jadi jangan dianggap seekor jak yusro ya besar loh, enggak. Semua dalam hidup kita bisa aroko kayak itu sudah yusro nyaman lah.